Haleluya. Mari kita ucapkan haleluya 3 kali. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Dengan kemuliaan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari kita ganti saja nih. Oh ya, ini bisa. Haleluya. Dan saudaraku yang kekasih, karena Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka kuasa firman Tuhan juga ada bagi kita pada saat ini. Haleluya. Saudaraku, tadi kita sudah mendengar bagaimana segala sesuatu di dunia ini ada batasannya. Tapi kalau kita mau memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup menolong hidup kita, jawabannya ada di dalam kuasa firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Saudara, waktu Tuhan berfirman di Kejadian, dia berkata dalam firman-Nya, jadilah terang, maka terang pun jadi. Dan Tuhan juga berkata, jadilah matahari, bulan, dan bintang. Tuhan berfirman demikian, maka jadilah matahari, bulan, dan bintang. Saudara dapat melihat bahwasanya firman Tuhan memiliki kuasa. Kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudaraku, banyak di antara kita di sini di dunia ini yang masih hidup di dunia, kita bisa berkata semuanya kita memiliki masalah. Betul? Karena saudaraku, setan ada di dunia ini. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10:10, setan itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau menghancurkan hidup saudara dengan penyakit. Dia mau membinasakan saudara dengan narkoba. Dia mau menghancurkan masa depan saudara dengan kenajisan, dengan perkelahian. Dia mau bunuh hidup saudara. Dan itu adalah akibat-akibat dosa. Itu adalah pekerjaan setan. Dan saudara menderita oleh karena itu. Tetapi apa kata firman Tuhan juga dalam Yohanes 10:10b? Tetapi Yesus datang untuk memberikan saudara hidup yang berkelimpahan. Amin. Dan dalam 1 Yohanes 3:8, Tuhan berkata, dia datang menyatakan dirinya supaya dia membinasakan pekerjaan setan. Haleluya. Haleluya. Mungkin hidup kita sudah hancur, banyak persoalan kita, sepertinya tidak ada jalan keluar bagi kita. Tetapi kalau kita mengenal firman Tuhan, kita dapat memiliki kuasa yang tidak terbatas. Karena firman Tuhan dan Tuhan Yesus adalah satu. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya kalau saudara memiliki Yesus dalam hati saudara, maka kuasa firman Tuhan dapat bekerja dalam hidup saudara untuk menolong saudara, sehingga saudara dapat mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Walaupun mungkin kita diikat oleh dosa, banyak orang di dunia ini saudara, walaupun hati nuraninya menuduhnya, aku tidak mau hidup begini. Tapi nyatanya walaupun mereka berjanji setiap tahun baru, mereka berkata tahun ini tahun yang baru, aku tidak mau lagi mencuri, aku tidak mau lagi melakukan hal yang jahat, aku tidak mau lagi memukul istriku misalnya, aku tidak mau lagi berbuat hal yang najis, aku tidak mau lagi itu memakai narkoba. Banyak janji yang kita ucapkan pada tahun baru. Tetapi walaupun kita berusaha melepaskan diri kita, tetapi kemudian kita dapati tahun demi tahun kita tetap juga melakukan hal-hal yang buruk demikian. Kita tetap juga melakukan dosa tahun demi tahun. Walaupun kadang-kadang hati nurani kita tidak tahan. Bagi kenapa hidupku demikian? Orang lain tidak ada yang tahu bagaimana jahatnya aku, tapi aku sendiri tahu bagaimana rusaknya hatiku. Tapi kita tidak dapat melepaskan diri kita.
kita mengenal terlebih dahulu, mengenal Yesus. Karena Yesus dan firman-Nya adalah satu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, memang kalau saudara bebas daripada penyakit, saudara sembuh, itu adalah mujizat yang terbesar. Saudara bebas dari persoalan, itu mujizat terbesar. Tidak, dua-duanya tidak. Saya katakan pada saudara, dua-duanya bukan mujizat yang terbesar. Memang saudara sembuh dari penyakit, mujizat. Mujizat yang besar kita katakan. Kalau mungkin dokter sudah berkata hidup saudara sudah tinggal berapa bulan lagi, kedokteran pun tidak sanggup menyembuhkan saudara, itu mujizat Tuhan. Kita bersyukur untuk hal itu. Katakan amin. Kita ditolong Tuhan dalam persoalan, bebas daripada persoalan, itu juga mujizat. Puji Tuhan untuk itu. Amin. Saya mau menyampaikan kepada saudara, apa mujizat yang terbesar? Mujizat yang terbesar adalah ketika saudara selamat dan dijadikan anak-anak Bapa di surga. Haleluya. Ketika saudara jadi anak-anak Allah, itulah mujizat yang terbesar. Keselamatan jiwa. Saudara bebas dari hukuman di neraka yang kekal dan masuk ke dalam surga yang kekal, menjadi anak-anak Allah. Itu mujizat yang terbesar. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1:12, saudara bisa lihat di layar, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah, mujizat yang terbesar. Keselamatan jiwa, katakan amin. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 16:26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Karena tidak ada yang bisa diberikan untuk menggantikan nyawa saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa gunanya saudara memperoleh seluruh kekayaan di Semarang ini? Walaupun mungkin hampir tidak ada orang yang bisa mencapai itu, tapi firman Tuhan bahkan berkata, apa gunanya saudara memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Saudaraku, kalau saudara kehilangan nyawa saudara, selama-lamanya saudara akan pergi ke neraka. Saudara hanya hidup sekali saja di dunia ini. Dan kalau saudara tidak mengenal Yesus, saudara kehilangan nyawa saudara, saudara akan pergi ke hukuman yang kekal, saudara. Dan saudara tidak bisa lagi kembali ke dunia ini untuk menghidupi hidup saudara. Itulah sebabnya malam ini jangan ada kita yang kehilangan nyawa kita, tapi semuanya kita pulang pada malam ini dengan menerima keselamatan jiwa. Amin. Semuanya kita pasti kita akan ke surga. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada kita selain dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan yang kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus saudara dapat diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Tuhan Yesus satu-satunya jalan kepada hidup yang kekal. Saudaraku, itulah mujizat yang terbesar. Saudara tidak kehilangan nyawa saudara untuk selama-lamanya di neraka, tapi saudara bisa memiliki hidup yang kekal karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus, kita semua banyak yang tahu ceritanya. Bahkan orang di luar sana pun tahu cerita Yesus. Yesus dinamakan anak Allah. Yesus pernah lahir di Bethlehem, dirayakan selalu bulan Desember. Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah mengajar di Bait Allah. Pada umur sekian dia dibaptiskan, dan dia mulai melayani pada umur 30 dengan tanda ajaib dan mujizat. Dan kemudian dia pergi ke salib, dia kemudian mati di Golgota. Semua kita banyak yang tahu ceritanya, saudaraku. Tapi hanya sekedar tahu cerita mengenai Yesus tidak memberikan keselamatan kepada kita. Firman Tuhan berkata, kita harus membuka hati kita, membiarkan Yesus masuk dalam hati kita. Dengan kita percaya kepadanya,
bahwasannya dia anak Allah yang sudah mati bagi kita, menebus kita dengan mencurahkan darahnya, dan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita dapat diselamatkan. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3:20, aku berdiri di muka pintu. Sekarang ini Yesus berdiri di muka pintu kita, hati kita. Katakan amin. Dia katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarnya dan membuka pintu dan membiarkan aku masuk, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang pada malam ini kita semua membuka pintu hati kita. Kita katakan, Tuhan Yesus. Angkat tangan kita, tutup mata kita. Semua kita tutup mata kita. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan kita, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Engkau sudah mati bagiku, mencurahkan darahmu di kayu salib untuk menebus dosaku, dan pada hari yang ketiga engkau bangkit dari kematian. Yesus, aku percaya padamu. Aku buka dan juru selamat pribadi saya. Ampuni saya Tuhan dari semua dosa saya. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita sudah selamat, kita sudah lahir baru. Amin. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita adalah anak, maka kita punya hak untuk mewarisi semua janji-janji Tuhan. Dan bahkan Tuhan berkata dalam 2 Petrus 1:3, Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, yang kita butuhkan untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Bukan hanya pada hari ini, karena kita masih hidup terus di dunia ini. Tuhan mau selama kita hidup di dunia ini, kita terus menang. Menang atas dosa, menang atas penyakit, menang atas kutuk-kutuk dosa, menang atas kehendak daging. Sepanjang hidup kita, kita bisa menang. Sepanjang kita hidup di dunia ini, sebelum Yesus datang menjemput kita. Katakan amin. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Tetapi kenapa banyak orang yang mengaku hidupnya orang Kristen, mengaku Kristen, tapi hidupnya kalah oleh dosa, hidupnya kalah karena narkoba? Jawabannya, saudaraku, saudara harus kenal firman Tuhan. Saudara harus juga punya iman, bukan hanya hari ini, tetapi sepanjang umur hidup saudara. Dari mana datangnya iman? Nanti kita akan dengarkan. Sehingga seperti kata 1 Yohanes 5, dengan iman kita bisa mengalahkan dunia. Tidak perlu saudara menang di sini saja di KKR, tapi kalau saudara punya iman, maka sepanjang umur hidup saudara, selama saudara masih di bumi ini, ada setan memang, tetapi saudara bisa tetap menang. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya. Haleluya. Haleluya. Menang atas kesedihan, menang atas semua persoalan, menang atas semua penyakit, menang atas semua godaan setan, menang atas pencobaan. Hidup mempermuliakan Tuhan sepanjang kita hidup di bumi ini. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Yesus mau saudara hidup menang. Kenapa? Karena dia telah menang. Untuk apa Yesus menang, bangkit dari maut? Dia mengalahkan setan. Maut pun tidak bisa menahan Tuhan Yesus. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang. Kolose mengatakan dia melucuti semua pemerintah dan penguasa-penguasa jahat di udara. Dia melucuti semua setan. Dia mengalahkan maut. Maut adalah musuh yang terbesar, yang paling ditakuti, tapi sudah dikalahkan Yesus. Apalagi musuh yang lainnya yang di bawah maut,
pasti sudah dikalahkan Tuhan. Untuk apa Yesus menang? Bukan untuk kita, bukan untuk Yesus. Yesus menang bukan untuk dirinya, tapi Yesus menang untuk kita. Katakan amin. Dia bukan menang untuk dirinya, tapi Yesus telah menang. Dan Dia nyatakan dalam firman-Nya supaya kita semuanya yang hidup di dunia ini hidup lebih daripada pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus kenal kuasa firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Banyak orang berkata mujizat sudah tidak ada lagi. Kita bukan hidup di zaman Yesus. Dulu kalau Yesus masih ada di dunia ini, berjalan-jalan bersama-sama dengan murid-muridnya yang 12 itu, di tanah di sana di negara Israel sekarang ini. Oh, banyaklah mujizat karena Yesus masih hidup di dunia ini. Sekarang kan sudah ada begitu banyak teknologi kedokteran. Oh, memang kedokteran berasal dari Tuhan. Semua ilmu pengetahuan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tapi saudara juga sudah tahu dan sudah mendengar tadi dari kesaksian, kedokteran tetap ada batasannya. Banyak orang berkata demikian. Sudah ada teknologi, kenapa mesti percaya kepada Yesus? Sudah pengetahuan begitu maju, kenapa mesti percaya lagi? Tidak ada lagi itu mujizat, tidak ada. Tapi nyatanya orang masih tetap membutuhkan mujizat. Amin. Haleluya. Dan orang banyak berkata bagaimana bisa ada mujizat kalau tidak ada lagi Tuhan Yesus? Orang-orang Kristen yang pernah mendengar mengenai mujizat, Yesus kan tidak ada. Sudahlah. Sekarang apa yang ada di dunia ini itu sajalah kita pakai untuk menolong kita. Tapi nyatanya banyak orang masih juga tidak bisa tertolong. Jawabannya saudaraku, walaupun Yesus dengan tubuh badaninya tidak ada lagi di dunia ini, tapi saudara masih tetap bisa menerima mujizat. Kenapa? Karena ada kuasa firman Tuhan yang sama dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Mana amin ya, mikul amin ya. Haleluya. Walaupun Tuhan Yesus secara badani tidak ada lagi di dunia ini, sudah di sorga, dan kita tidak bisa meraba Dia. Kita tidak bisa melihat Dia seperti dulu. Orang-orang melihat Dia, murid-murid melihat Dia dan berkata, Tuhan tolonglah kami, sembuhkanlah kami. Mereka demikian, amin. Orang-orang berkata pada Yesus, Tuhan sembuhkanlah kami. Dan mereka bisa melihat Tuhan Yesus depan seperti saya melihat saudara sekarang ini. Dan kemudian saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita saudara, Tuhan telah memberikan firman-Nya supaya saudara juga bisa mengalami kuasa yang sama dari kuasa Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan saya mau menunjukkan kepada saudara, kuasa Tuhan Yesus sama berkuasa dengan kuasa firman-Nya. Itu saya mau katakan, saya balikan. Saya mau menunjukkan kepada saudara betapa kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan kuasa Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Dengan cepat mari saya buka Alkitab saya dan saya bacakan pada saudara. Mari kita lihat sama-sama. Kalau saudara bawa Alkitab, Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Kalau saudara bisa lihat di layar di samping saudara. Haleluya. Oh, firman Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 46 sampai 53. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu pun percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hamba yang telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata padanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Katakan amin. Di sini ada seorang pegawai istana, anaknya sakit keras. Dia sudah mencoba berbagai pengobatan pastinya untuk menolong anaknya, dan dia tahu tidak ada seorang pun yang bisa menolong anaknya. Anaknya tetap sakit keras dan hampir mati. Itulah sebabnya dia datang kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama, saya katakan pada saudara, walaupun saudara berada di ujung tanduk, keadaannya sudah krisis bagi saudara, tetap ada pertolongan bagi saudara. Kalau
Saudara, dengan Kana di Galilea sekitar 40 km. Dia berjalan begitu jauh untuk mencapai Tuhan Yesus. Dan sampai kepada Tuhan Yesus, dia mempujuk Tuhan, berkata, Tuhan mohon, datanglah ke rumahku, doakan anakku supaya anakku hidup. Datang kepadanya, letakkanlah tanganmu, dan biarlah anakku hidup. Tapi apa kata Tuhan? Mau berkata, kalau kau tidak melihat tanda dan mujizat, kau tidak percaya. Tuhan, tolonglah, anakku sakit, doakan dia supaya dia sembuh. Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada dia, pulanglah, anakmu sembuh. Katakan amin. Tuhan berfirman kepada pegawai istana itu, pulang, pergi pulang, anakmu sembuh. Haleluya. Haleluya. Apakah pegawai istana itu bisa lihat anaknya? Sudah pasti tidak, karena anaknya di Kapernaum, dia di Kana di Galilea. Haleluya. Dia tidak tahu anaknya sembuh atau tidak. Dia tidak tahu bagaimana keadaan anaknya mungkin sudah mati, karena dia jauh 40 km jauh. Tetapi pegawai istana itu, setelah dia mendengar firman dari Tuhan Yesus, pulanglah, anakmu sembuh, dia percaya. Dia pulang ke rumahnya. Dia tidak berkata, Tuhan, bagaimana kau kejam, tidak berperi kemanusiaan, anakku sudah hampir mati. Anakku gak minta doa, aku sudah jauh datang Tuhan. Aku datang gak ada pun iriku Tuhan, aku jalan kaki. Zaman dulu kalau gak naik keledai jalan kaki ya saudara, 40 kilo. Gak ada pesawat terbang seperti sekarang ini, gak ada mobil. Tentunya dia sudah bekerja keras untuk mencapai Yesus. Tidak. Pegawai istana itu, setelah dia mendengar firman yang berkata anaknya sembuh, dia percaya, dia pulang. Dia pulang kembali 40 km, berjalan kembali ke Kapernaum, sudah. Dan ketika dia hampir dekat ke rumahnya, datanglah orang-orang dari rumahnya menjemput dia dan berkata, Tuhan, Tuhan, anakmu yang sakit itu sudah sembuh. Dengan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Dan dia berkata, dia bertanya, kapan anakku itu sembuh? Kemarin siang Tuhan, kira-kira pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah pegawai istana, itulah tepat ketika Yesus menyampaikan firman-Nya, pulanglah, anakmu sembuh. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwasanya tanpa kehadiran Yesus secara tubuh, secara badani, sehingga saudara bisa lihat Yesus, tapi tanpa pun kehadiran Yesus, tapi kalau saudara percaya kepada firman-Nya, saudara tetap dapat menerima mujizat Tuhan. Karena Yesus dan firman-Nya adalah satu. Haleluya. Haleluya. Ada lagi kisah di dalam firman Tuhan yang menunjukkan kuasa firman Tuhan sama berkuasanya dengan Tuhan Yesus sendiri. Matius 8, buka Alkitab sudah. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Oh saudaraku yang kekasih, biarlah pada malam hari ini kita buka hati kita sungguh-sungguh kepada semua firman Tuhan. Maka sepanjang umur hidup kita, percayalah terus kepada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika satu pun tidak ada yang bisa menolong saudara, saudara mungkin berkata, inilah akhirnya. Sudah terlambat, seperti kata Ibu Joyce tadi, seperti yang dialami oleh Ibu Munte. Pengetahuan kedokteran sekalipun, dia dokter, dia pun tahu apa yang bisa menimpa dia. Saudaraku, kalau dia pakai pacu jantung itu, tidak mungkin umurnya panjang. Pengetahuan kedokteran pun berkata, sudah itu paling tinggi yang bisa menolong. Saudaraku yang kekasih, kalau sudah berada dalam keadaan situasi seperti itu, mengalami begitu saudara beratnya persoalan saudara, sehingga saudara dapat melihat tidak ada pertolongan dari manapun, saudaraku, saya sampaikan pada saudara, teruslah percaya kepada firman Tuhan. Mana aminnya? Mungkin pada saat ini saudara berkata, saya tidak punya persoalan yang pelik, saya tidak punya krisis dalam hidup saya. Saudaraku, ketika kalaupun itu nanti pernah datang kepada saudara, ingatlah kepada satu hal ini, firman Tuhan adalah punya kuasa yang tidak terbatas untuk menolong hidup saudara. Katakan amin. Itulah indahnya ketika kita jadi anak Tuhan, kita setiap hari penuh dengan firman Tuhan. Aminnya. Aminnya.
Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Siapa yang tidak berubah kalau ketemu dengan Yesus? Semua hidup manusia berubah ketika berjumpa dengan seorang pribadi yang namanya Yesus. Dan pribadi Yesus dapat saudara kenal hari lepas hari lebih dalam lewat firman-Nya. Sehingga tadinya tidak mustahil, ketika orang lihat saudara, saudara sendiri pun tahu betapa jahatnya saudara. Ketika saudara datang satu tempat, semua orang lari. Ya, orang berkata dia tukang curi misalnya, dia tukang copet, jangan dekat-dekat dia, nanti tiba-tiba dompetmu hilang. Ya, semua orang tahu ketika kalau saudara datang, semua rusak hari orang. Yang tadinya orang bahagia, semua orang jadi penuh pertengkaran, penuh juga curiga satu sama lain. Ya, semua orang tahu ketika saudara datang, yang tadinya orang damai sejahtera, menyanyi-nyanyi ketawa, jadi tiba-tiba saudara datang, semua ikut bergosip. Semua orang jadi kotor pikirannya karena gosip saudara. Haleluya. Ya, itu jangan dihaleluyakan. Tetapi saya mau sampaikan satu hal. Kalau saudara punya firman Tuhan, walaupun mungkin hidup saudara tidak punya pengharapan seperti itu, saudara mau mengubahkan hidup saudara, saudara tidak mampu, tapi firman Tuhan dapat mengubahkan saudara. Haleluya. Dan membaca firman Tuhan dan mengucapkan firman Tuhan, hari lepas hari saudara dapat diubahkan menjadi seperti Yesus. Amin. Diubahkan terus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Itulah hidup kita anak-anak Tuhan yang kenal firman setiap hari. Makanya jangan lewatkan waktu membaca firman setiap hari. Sama seperti kita merasa kalau belum makan lumpia Semarang belum kelop. Ya, sama seperti kalau kita berkata kalau pergi ke tanah Jawa jangan nggak makan rawon lah, kan begitu ya. Enak sekali, atau makanan-makanan lain yang khas daripada Semarang. Tapi kita anak Tuhan, kita akan berkata belum klop, belum lengkap kalau belum baca firman Tuhan setiap hari. Kita. Firman Tuhan itu mengubahkan kita, sehingga pikiran kita hari lepas hari diubahkan menjadi seperti Yesus. Ada perubahan yang jadi dalam. Kenapa kita bisa berubah? Karena kuasa firman Tuhan bekerja di dalam kita. Sama dengan kehidupan Yesus sendiri masuk ke dalam kita. Katakan amin. Haleluya. Itulah perlunya kita percaya terus sepanjang umur hidup kita kepada firman Tuhan. Katakan amin. Matius 8 ayat 5. Saya baca kepada saudara. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Menariknya ceritanya saudara. Saya bacakan beberapa ayat pada saudara dari Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Amen. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Tidak ada seorang saudara perwira di Kapernaum, dia datang pada Yesus. Dia memiliki seorang hamba di rumahnya sakit keras. Dia orang baik. Yang sakit bukan dia atau keluarganya, hambanya. Ya, dan dia mau hambanya sembuh. Dia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, hambaku di rumah sakit keras. Tolonglah Tuhan, sembuhkan dia." Apa kata Tuhan? "Ya, aku datang. Mari, aku berdoa baginya." Tapi apa kata perwira itu? "Tuhan, tidak perlu datang ke rumahku Tuhan Yesus. Tidak perlu datang ke rumahku. Tidak perlu. Tuhan, ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Katakan amin.
Zafira ini tahu kuasa firman Tuhan. Dia tahu Yesus memiliki otoritas dengan ucapannya. Amin. Dia juga seorang perwira yang berkata, aku juga punya bawahan Tuhan. Kalau kau katakan kerjakan ini, mereka akan menyingkirkan segala sesuatu apa yang sedang mereka kerjakan, dan mereka akan mengerjakan apa yang kusuk itu. Perkataanku berkuasa bagi mereka, karena aku punya bawahan. Dan aku juga punya pemimpin di atasku. Apa yang diucapkan pemimpinku, kupatuhi. Dia punya otoritas atasku. Dia mengerti mengenai kuasa, mengenai otoritas. Katakan amin. Dan dia tahu Yesus kuasanya di atas semua kuasa penyakit. Dia tahu Yesus maha kuasa. Dia tahu firman-Nya maha kuasa. Maka dia berkata, ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Maka Tuhan Yesus berkata, iman sebesar iman. Tuhan berkata, perhatikan baik-baik, iman. Tuhan berkata mengenai iman. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan di antara orang-orang Israel sekalipun. Dan berkata kepada perwira itu, jadilah kepadamu sebagaimana yang engkau percaya. Amin. Jadilah kepadamu sebagaimana yang kau imani. Katakan amin. Jadilah kepadamu sebagaimana kau beriman. Amin. Jadilah kepadamu sebagaimana kau percaya. Amin. Saudara lihat baik-baik, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah itu menyembuhkan. Yesus mungkin sudah di sorga, tapi dia memberikan kuasanya kepada kita lewat kuasa firman-Nya. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan yang diberitakan pada malam ini, maka saudara yang sakit bisa disembuhkan. Dan bukan hanya sakit, apapun persoalan saudara dan mujizat apapun yang saudara butuhkan malam ini, ada tersedia mujizat Tuhan bagi saudara. Katakan amin. Dan dalam hal ini saudara lihat, Tuhan mau kita menindakkan iman kita. Amin. Iman itu artinya sederhananya kita percaya kepada firman Tuhan. Walaupun mata ini belum melihat itu jadi, mata badan ini belum melihat apa yang kita minta itu jadi, tapi kita sudah percaya terlebih dahulu bahwasanya itu yang kita minta sudah dijadikan Tuhan di dalam kita. Itulah dia iman. Katakan amin. Amin. Tuhan mau saudara punya iman, sehingga saudara bisa menerima apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Tuhan berkata dalam firman-Nya, saudaraku yang kekasih, akulah Tuhan Jehovah Rafa. Bahkan dari buku Perjanjian Lama pun Tuhan sudah mengatakan, dari Keluaran 15 ayat 26, aku Jehovah Rafa, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan berkata, aku mau menyembuhkan engkau. Haleluya. Mungkin banyak di antara saudara berpikir, kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus berkata pada orang kusta, Matius 8 ayat 3, di ayat di atasnya, ada seorang kusta datang kepada Yesus dan dia sujud menyembah kepada Tuhan, sedang berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa kata Yesus dalam Matius 8:3? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tuhan sendiri berfirman, dia mau menyembuhkan kita. Amin. Itulah makanya dia berkata, aku Jehovah Rafa. Apa artinya itu? Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Itu artinya dia mau menyembuhkan saudara. Haleluya. Orang kusta ini, saudaraku, dia tidak ragu akan kuasa Yesus. Yesus maha kuasa, pasti sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Apalah itu, orang mati pun dibangkitkannya. Apalagi penyakit kusta pasti bisa sembuh. Dia tahu Yesus berkuasa. Dia tidak ragu akan kuasa Yesus, tapi dia ragu apakah Yesus mau menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sakit kusta pada zaman itu, saudara, adalah harus hidup terisolir di kampung tersendiri. Orang buangan, terbuang, tidak boleh bersatu dengan orang-orang banyak lainnya. Dianggap itu penyakit terkutuk. Dia tidak boleh itu bergaul dengan orang. Dia tahu dia orang terbuang, makanya dia ragu apakah Yesus mau. Yesus memang sanggup, aku tahu, tapi maukah dia? Makanya dia berkata pelan-pelan, Tuhan, maukah engkau mentahirkan aku? Maukah engkau? Tapi
Tapi Yesus bukan hanya sekedar berkata dari jauh, dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama, itulah dia hati Yesus. Hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya dia berfirman bahwasanya oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Yesus sudah kesalib, saudaraku. Dan sebelum dia kesalib, punggungnya ini dicambuki. Orang Romawi mencambuki Yesus dengan cambukan mereka. Dan kalau cambukan Romawi itu biasanya 5 cabangnya. Dan di setiap cabang itu ada pecahan-pecahan kaca atau beling yang tajam untuk merobek punggung seseorang ketika itu diayunkan ke punggung seseorang. Dan itulah yang diterima oleh Yesus. Cambukan berkali-kali, puluhan kali ke punggungnya. Itu merobek daging punggung Yesus. Darah menetes keluar, darah mengalir keluar. Rusak semua punggung Yesus. Bahkan organ-organ tubuh Yesus bagian dalam bisa kelihatan dari luar. Untuk apa Yesus menderita kesakitan seperti itu? Untuk apa dia berbilur-bilur sedemikian hebatnya? Oh saudara, dia berkata, oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53:5, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yesus telah menanggung semua penyakit saudara di kayu salib. Tidak perlu lagi saudara menanggungnya. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, oleh bilur Yesus saudara sudah sembuh. Saudara bisa mengalami kesembuhan saudara sekarang ini juga. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus berkata, Galatia 3:14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus melakukan itu? Menanggung semua kutuk-kutuk dosa kita itu, termasuk kutuk dosa penyakit, kutuk dosa kegagalan, kutuk dosa kemiskinan, kutuk dosa kecelakaan. Banyak orang yang baik hidupnya, tapi tiba-tiba celaka, mati saudaraku. Banyak orang berusaha keras setiap hari, kerjanya rajinnya dia. Bukan dia tidak rajin, tapi selalu gagal. Apapun yang dipegang dia gagal. Melamar kerja di sana tidak terima, kerja di sana tidak berhasil, ubah pekerjaan lagi. Rajin pun dia bekerja, tetap juga gagal. Ada kutuk dosa kegagalan, kutuk dosa kemiskinan. Itulah dia akibat-akibat dosa. Tapi apa kata firman Tuhan dalam Galatia 3:14 tadi? Yesus telah menebus kutuk-kutuk dosa saudara. Sehingga dalam kita yang percaya kepada Yesus, semua kutuk-kutuk dosa kita itu sudah diangkat Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari semua kutuk dosa oleh darah Yesus. Amin. Itulah sebabnya kalau kita percaya kepada firman Tuhan ini, maka setan mencoba datang kepada kita berkata, lihat kan, orang tuamu miskin, kakekmu miskin, kau pun miskin juga itu. Seumur hidupmu miskin juga, sudahlah. Yang penting kau senang-senang hidup, ya aman damai setiap hari. Miskin-miskin pun tidak apa-apa lah, asal dia menyakiti hati orang. Setan akan berkata kepada saudara seperti itu, karena dia dia benci kepada manusia. Setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia tidak suka saudara berhasil. Setan mau saudara hancur, bahkan binasa selama-lamanya di neraka. Tapi kita tadi di sini semua yang sudah mengaku Yesus, kita semuanya tidak lagi perlu binasa. Kita sudah memiliki surga yang berjalan. Haleluya! Katakan haleluya! Mukjizat yang terbesar, katakan amin. Amin. Setan akan mencoba lagi datang kepada saudara, dan dia akan berkata seperti itu. Lihatlah, berusaha pun kau gagal juga kan? Lihatlah, dompetmu kosong juga kan? Lihatlah, bagaimanapun kau berusaha, gak ada juga orang yang mau mempekerjakan engkau. Nasibmu itu gak berubah-berubah. Nanti pun 10 tahun lagi akan tetap begitu juga. Setan akan mau menipu saudara. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8:44, dia bapa segala pendusta. Tapi kita yang tahu firman Tuhan, anak Tuhan yang kenal firman Tuhan, kita akan bangun bangkit dan berkata, tutup mulutmu setan, karena firman Tuhan berkata dalam Galatia 3:11, Yesus telah menebus aku dari semua kutuk-kutuk dosa. Sehingga walaupun ada kutuk dosa kegagalan keluargaku, karena aku sudah percaya Yesus,
Aku sudah dibebaskan dari segala kotor dosa. Sekarang keluar dari pikiranku dalam nama Yesus. Mana amin yang lebih kuat? Haleluya. Amin. Sekarang mulai hari ini seperti apa kata firman, aku akan hidup benar, mengasihi Tuhan, mematuhi Tuhan. Dan apa kata Tuhan dalam Ulangan 28, Yosua 1 ayat 8, Matius 6:33, barang siapa yang hidup benar, mengasihi, mematuhi Tuhan, mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, mematuhi segala perintah Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadanya. Haleluya. Ulangan 28, Matius 6:33, kalau kita menyembah Tuhan, kita mendahulukan Tuhan. Orang mau mengajak kita buat dosa, kita nggak mau. Orang mau mengajak kita menipu, korupsi, kita nggak mau. Kenapa? Karena kita mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenaran. Tuhan berkata sesuai dengan firman-Nya, kita bisa ucapkan firman Tuhan ini, janji Tuhan. Tuhan akan menggenapinya dalam hidup kita. Sekaliannya Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Mana amin ya, lebih kuat amin ya. Lebih kuat amin ya. Amin. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka jadilah kepadamu sebagaimana engkau percaya. Amin. Ada kuasa firman Tuhan, punya kuasa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada kesembuhan menjadi ada kesembuhan. Dari tidak ada keberhasilan menjadi ada keberhasilan. Dari tidak ada uang menjadi ada uang. Dari tidak ada, oh saudara, pelayanan yang berhasil menjadi ada pelayanan yang berhasil. Mana amin yang lebih kuat aminnya. Haleluya. Haleluya. Itulah perlunya kita punya iman. Mungkin saudara berkata, kalau saya tanya, kemana? Kenapa saudara datang ke KKR ini? Saudara akan jawab, ya untuk disembuhkan lah Bu, apalagi. Untuk itulah saya datang ke KKR ini, supaya saya sembuh. Amin, puji Tuhan, bagus sekali. Tapi kemudian saudara berkata, tetapi kan Bu, saya tidak punya iman. Tolonglah doakan saya supaya sembuh, saudara bilang. Tolonglah Bu, doakan saya supaya saya sembuh. Tapi saya nggak punya iman. Bisakah seseorang disembuhkan walaupun dia tidak punya iman? Misalnya dalam KKR ini, jawabannya bisa. Tapi itu suatu pengecualian, bukan suatu hukum. Itu pengecualian. Bisa saja orang sembuh walaupun dia tidak punya iman, bisa. Tetapi apa yang terjadi ketika kalau saudara misalnya di KKR ini sudah merasakan kesembuhan, saudara merasakan penyakit saudara sudah berkurang, memang saudara sembuh, saudara tidak ada lagi penyakit gejala-gejala itu dalam tubuh saudara sekarang ini, ya saudara sembuh. Tapi saudara ketika sudah keluar dari tempat ini 2 minggu, 4 minggu, sebulan, penyakitnya sama datang lagi, ataupun mungkin penyakit lain setahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi karena saudara tidak punya iman, saudara tidak tahu bagaimana menolak penyakit tersebut. Tetapi kalau saudara punya iman, ketika saudara sudah sembuh di KKR ini, dan saudara keluar dari KKR ini, mungkin 2 bulan, 2 tahun, atau kapan saja, ketika setan penyakit mau datang menyerang saudara kembali, tapi karena saudara sudah punya iman, saudara tahu bagaimana menolak penyakit itu. Katakan amin. Katakan amin. Itulah kenapa Tuhan mau saudara punya iman. Dari mana datangnya iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Maka kalau saudara mau bertambah-tambah iman saudara, banyaklah kebaktian, banyak baca firman, banyak dengar firman Tuhan. Aminnya. Haleluya. Karena dengan iman kita mengalahkan dunia ini. Saudara, setan akan tetap datang. Apa boleh buat? Dia tidak mau ganti pekerjaan. Sudah kita tawarkan pekerjaan lebih baik pun dia mau. Dia tetap bangga dengan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Dan dia bangga sekali dengan pekerjaannya itu. Itu yang terbaik bagi dia. Dia tidak mau bertobat. Jangan berusaha menobatkan setan. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata setan tidak perlu kita tobatkan. Yang perlu adalah patuh kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Yakobus 4:7. Lawan setan maka dia akan lari daripada. Karena dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Firman Tuhan berkata Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya.
Itu sebabnya saudara harus penuh firman Tuhan. Sehingga ketika saudara sudah selamat, sudah lahir baru, sepanjang umur hidup saudara, saudara menang. Saudara hidup lebih daripada pemenang. Saudara tidak dipecundangi setan, tapi setiap hari saudara yang mempecundangi dia. Karena amin yang lebih kuat amin. Kita lebih daripada pemenang. Oleh kuasa firman Tuhan yang limpah dalam kita. Haleluya. Sehingga sepanjang umur hidup saudara, setan tidak punya kesempatan. Siapa bilang setan tidak mau menjatuhkan orang Kristen? Wah, dia paling marah dengan orang Kristen melayani Tuhan. Dia menyerang kerajaannya. Kalau orang Kristen tiap hari tidur di gereja, dia gak marah. Dia akan kipas-kipas. Tidur lebih lama, katanya dinyanyikannya pula Nina Bobo. Saudara. Tapi kepada orang Kristen yang militan, yang kerjanya menginjil, menyelamatkan jiwa, dia akan bawa seluruh pasukannya. Dia akan kirim semua tipu dayanya. Dia akan kirim semua jebakan-jebakannya untuk menghentikan orang itu, untuk menghancurkan orang itu. Tetapi puji Tuhan, kuasa firman Tuhan di atas segalanya. Mana amennya, mana tepuk tangannya. Haleluya. Bagaimana Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang punya firman Tuhan, setan tidak akan pernah punya kesempatan. Katakan amin. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Makanya setelah KKR ini, kita harus rajin dengan firman. Kita harus rajin kebaktian. Roma 12:2, bagaimana kita memperbaharui pikiran kita dengan kuasa firman Tuhan. Sehingga ketika saudara setia terus, saudara akan lihat perubahan yang ajaib jadi bagi saudara. Saudara setiap hari akan menjadi lebih seperti Yesus. Setiap hari akan bertambah-tambah mulia. Dan bisa sampai kepada penggenapan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga kita saudara pulang ke surga, kita tidak pulang ke surga karena seperti sekedar lolos dari api. Dan semua pekerjaan kita tidak ada terbakar pula. Tidak. Tapi kalau kita punya kuasa firman Tuhan setiap hari hidup dalam hati kita, maka kita akan pulang ke surga dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Sudah menyelesaikan semua apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Saya suka cita, saya percaya banyak orang dari KKR ini akan setia mengikut Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Akan menjadi tentara-tentara Tuhan yang luar biasa. Saudara bukan hanya memanaskan bangku gereja, tapi saudara akan memanaskan si iblis. Katakan amin. Saudara akan membuat dia gerak karena saudara adalah tentara Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Itulah sebabnya kita perlu punya iman, percaya kepada firman Tuhan. Walaupun perasaan indera kita seperti kata Joyce tadi belum merasa kita sembuh. Kita merasa sakit, punggung kita masih sakit. Kita seperti hidung kita masih mampet, semua nggak enak. Indera kita lima-limanya tidak ada yang beres. Menandakan kita betul-betul sakit. Tetapi ada satu indera keenam yang harus saudara gunakan setiap saat saudara dalam hidup saudara. Apa namanya? Indera iman. Amin. Haleluya. Yaitu iman yang percaya kepada Tuhan. Apa katanya iman Ibrani 11:1? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kadang-kadang banyak orang berharap saja dalam dunia ini. Dia berharap mudah-mudahan suatu hari aku akan jadi orang kaya. Mudah-mudahan aku sembuh. Kerap kali orang berharap seperti itu, hampir tidak pernah jadi, saudaraku. Karena harapan itu hanya menggantang asap. Tapi ketika saudara punya iman, iman itulah dasar yang menjadikan yang saudara harapkan itu jadi kenyataan. Haleluya. Katakan haleluya. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Saya ulangi, bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Saudara, kalau saya katakan pada saudara, oh, di tangan kiri saya ada uang 100.000. Di tangan kiri saya menggenggam uang 100.000. Apakah saudara bisa melihatnya? Tidak. Saudara mau berkata, apakah bisa lihat? Tidak. Ada yang bisa lihat uang 100.000 di tangan
tangan kiri saya? Tidak ada. Amin. Tapi kemudian kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya? Percaya kalau saya punya uang 100.000? Saudara berkata saya percaya. Apa dasarnya? Ucapan Ibu Victoria. Kan ucapan Ibu Pendeta mengatakan ada uang 100.000 di tangan kiri Ibu. Saya percaya. Itu kan Ibu yang mengatakannya. Ibu kan Ibu Pendeta. Biasanya pendeta nggak mau bohong. Ya betul, saya tidak mau bohong, saudara. Saya takut Tuhan. Saya tidak mau bohong. Amin. Ya, iya dasarnya kan Ibu bilang itu kami percaya. Oke, memang betul. Ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Haleluya. Amin. Ada sukacita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya. Amin. Tetapi kalau saya berkata seperti ini, ya, apakah saudara percaya ada uang 100.000 di tangan kiri saya? Saudara percaya? Saudara kata percayalah Bu, orang udah saya lihat. Bagaimana saya nggak bilang percayalah Bu, itu sudah melambai-lambai di depan mata saya. Saudara bilang demikian, percaya. Tapi saudara itu bukan iman. Bukan iman. Iman itu adalah saudara sudah percaya walaupun belum melihat. Haleluya. Jadi walaupun saudara belum melihat kesembuhan, saudara belum merasa punggung saudara baik, sakit sekali, kepala saudara masih nyut-nyut, saudara belum melihat adanya kesembuhan, saudara lihat kaki saudara masih bengkok dia, belum bisa berjalan lurus, saudara lihat itu semua. Tetapi kalau saudara punya iman, apa iman itu? Saudara percaya saudara sudah sembuh. Amin. Sehingga ketika saudara beriman, itulah dia dasarnya yang akan menjadikan semua yang saudara doakan tadi bisa jadi kenyataan. Saudara berkata, perkataan Ibu Victoria, saya percaya. Ibu mengatakan saya punya uang 100.000, Ibu punya uang, saya percaya. Kenapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang menyerahkan nyawanya dari saudara mati, yang berkata, oleh bilur-bilurku engkau sudah menjadi sembuh. Katakan amin. Percayalah. Yesus berkata, aku Jehovah Rafa, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32:27 berkata, akulah Tuhan segala makhluk, tidak ada yang terlalu sulit bagiku. Amin. Ibrani 13:8 berkata, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Percayalah kepada ucapan Tuhan Yesus, firman Tuhan yang berkata bahwasanya dia sudah menanggung semua penyakit kita di kayu salib, supaya saudara, selama saudara hidup di dunia ini, saudara tidak perlu sakit, tapi saudara bisa panjang umur, sehat kuat sampai Yesus datang menjemput saudara. Gimana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Saya katakan kita perlu sehat kuat supaya kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita di dunia ini. Walaupun mungkin Yesus belum datang, tapi biarlah kalau kita pulang ke surga, semua pekerjaan kita sudah kita selesai. Iman amin yang lebih kuat, amin. Haleluya. Biarlah nama Yesus ditinggikan, karena kita juga mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, sehingga orang bisa melihat Yesus betul-betul hidup. Bagaimana kita menerima mujizat Tuhan tadi? Iman saudara. Haleluya. Saudara sudah percaya walaupun belum melihatnya. Dan iman yang sejati adalah iman yang ditindakkan. Yakobus 2:26 berkata, seperti tubuh tanpa roh dalam hati. Tentunya demikian. Tubuh kita, semua roh kita sudah pergi, biar semua roh kita pasti sudah ke surga. Kalau kita meninggal dunia, katakan amin. Tapi itu kita tidak katakan mati kalau demikian, betul ya? Yang meninggal dunia dikatakan, betul. Seperti tubuh tanpa roh dalam mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang sejati, saudara harus bertindak. Amin. Dalam Markus 2 dikatakan, diceritakan di 1 ayat 12, saudara nanti bisa baca ceritanya. Bagaimana seorang yang lumpuh digotong oleh temannya. Dia lumpuh dari atas sampai bawah. Dia bukan yang sekedar pakai tongkat, tidak, lumpuh seluruh badannya, tidak bisa bergerak. Itulah sebabnya dia perlu 4 orang teman yang menggotong dia.
Tapi satu hal, walaupun kasusnya sangat hopeless seperti itu, dia tetap percaya Yesus bisa menyembuhkannya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dia beriman, dia bertindak. Itulah dia iman, bertindak. Dia tidak duduk di rumah yang berkata, Yesus mah tahu. Kalau memang dia mau menyembuhkan aku, dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha kasih, dia semua maha. Ya dia yang datang menyembuhkanku. Ya memang beginilah sudah nasibku. Sudahlah terima saja. Tidak, dia beriman. Dia berkata, gotong aku ke tempat Tuhan Yesus berada. Dia sudah mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang kusta, orang lumpuh, orang mati dibangkitkan. Dia dengar itu, dia percaya kalau aku jumpa Yesus, aku pasti sembuh. Maka dia datang ke tempat mana Yesus berada. Sudah beritakan firman. Apa yang terjadi? Ketika dia lihat orang banyak menutupi semua pintu masuk, dia tidak diberikan masuk. Tapi orang lumpuh ini tidak mundur dari imannya. Amin. Kadang-kadang kita sekali berdoa sudah menyerah kita. Sekali dia cuma baru kita berdoa. Dan kemudian kita berkata, sudahlah, sudah berdoakan kok, nggak berhasil. Terus kita berdoa, mungkin berdoa sambil-sambilan. Lebih lama waktu kita menonton TV daripada berdoa. Kemudian kita berani bilang, berdoa, sudah berdoa, tapi tidak berhasil. Nyatanya enggaknya pernah kita berdoa sungguh-sungguh. Tapi biarlah pada malam ini kita mulai sepanjang umur hidup kita hidup beriman. Percaya. Sama seperti orang lumpuh ini, dia mau masuk dari pintu tidak bisa. Apakah dia pulang dan berkata, bukan waktunya aku disembuhkan, karena aku sudah mencari Yesus demikian jauh. Bahkan sudah aku sewa 4 orang temanku, bayarkan mahal kali aku bayar 4 orang temanku untuk menggotong aku. Tapi gak apa-apa lah, yang penting aku sembuh. Tapi ini ceritanya aja, tambah-tambahannya. Ya, tapi nggak bisa aku masuk dari pintu. Sudah pulang sajalah. Bukan waktunya hari ini aku sembuhkan. Tidak. Dia beriman. Dan kalau iman itu adalah mengenai tindakan. Dia berkata, tidak, jangan kita pulang. Mari masuk dari jendela. Maka kawannya pun gotong lagi. Jendela, cari. Nggak ada, nggak bisa. Orang semua berbondong-bondong penuh di rumah itu. Tidak bisa masuk dari jendela. Apakah kemudian dia berkata, sudahlah, sudah berdoa sekian lama, enggak juga dapat apa yang didoakan. Udahlah, menyerah saja, terima saja nasib ini. Tidak, dia tetap bertindak. Haleluya. Aminnya. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Amin. Iman itu yang menurunkan kuasa Tuhan. Kalau kita tetap percaya, walaupun bagaimanapun halangannya, kita belum melihatnya, tapi kalau kita tetap percaya, mujizat Tuhan bisa dinyatakan terus dalam hidup kita. Katakan amin. Maka orang sakit berkata, udahlah, pulang kita, karena ada jendela nggak bisa masuk. Besok aja kita cari. Enggak, dia tetap punya iman yang tidak menyerah. Haleluya. Dia berkata kepada temannya, angkat aku. Bayangkan saudara, angkat aku. Udah dia nggak bisa bergerak, pakai tandu pula. Macam mana zaman itu? Nggak ada pula tangga elektrik. Entah bagaimana dia memanjat-manjat. Tapi begitulah mereka menindakkan iman mereka. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sehingga ketika saudara sakit pada hari ini, jangan diam saja. Haleluya. Ucapkan firman Tuhan. Tindakan, bergerakkan tubuh saudara yang sakit. Katakan, aku sembuh. Amin. Bagi contohnya, saudara, apa yang terjadi? Saudaraku, mereka naik ke atap dan mereka turunkan orang sakit ini dari atap. Saudara bisa bayangkan apa kata orang? Ya, orang gila, dan gitu saudara. Nggak tahu malu, Yesus lagi berfirman. Ya, pasti banyak orang di luar itu, jelas. Pasti. Ya, bahkan sepanjang jalan pun pasti banyak sudah menghina mereka. Ngapain? Mau ketemu Yesus? Ngapain ketemu Yesus? Mau sembuh? Aduh, sudahlah, nggak tahu terima nasib. Sudah ini, udah nggak bisa bergerak. Kalau tadi lumpuh sedikit boleh lah. Udah kayak gini nggak ada pengharapan. Aduh, mau ketemu Yesus. Mau sembuh pula. Sudah pulang aja ke rumahmu. Enggak. Saudaraku, sudah begitu banyak dia menghadapi banyak halangan, tapi dia matanya tetap memandang kepada Yesus. Sama seperti kita selama hidup di dunia ini, banyak pun halangannya untuk menerima mujizat kita, kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan ketika mereka membuka atap, mereka buka dan mereka turunkan teman mereka itu tepat di bawah Yesus. Markus 2 ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka.
Jadi iman saudara harus dapat dilihat. Kenapa bisa dilihat? Karena iman saudara, saudara tindak. Mana amin ya katakan. Haleluya. Maka Yesus berkata ketika Yesus melihat iman mereka, apa kata Yesus? Oh anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Haleluya. Saudaraku, ini orang lumpuh total, bukan lumpuh orang bisa gerakkan tangan. Bisa, kalau memang dia bisa gerakkan tangan atau kaki, dia sudah nggak perlu digotong 4 orang, betul? Betul. Dipapah lah paling tidak, dipapah masih bisa dia menggerakkan. Ini memang lumpuh total, ya, hopeless case ya. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang lumpuh ini tidak berkata, Tuhan tidak tahu kan kalau aku lumpuh total, Engkau maha tahu. Enggak, kau lihat aku digotong, naik tilam, naik tandu ini. Masa kau bilang bangun? Macam mana aku bangun? Sembuhkan aku dulu Tuhan, baru aku bangun. Sembuhkan dulu Tuhan, baru aku bangun. Dia tidak berkata demikian. Ketika didengarnya firman Tuhan berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalannya, maka dia bangun. Dia menindakkan imannya. Haleluya. Dia bangkit, dia angkat tilamnya, dia berjalan, dia sembuh, dia diampuni dosanya, dan dia mengalami mujizat kesembuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Kita harus menindakkan iman kita. Amin. Haleluya. Ketika saudara baca wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, saudaraku, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dari situlah imannya bangkit. Sama seperti saudara mendengar firman Tuhan. Yesaya 35, Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. 1 Petrus 24, oleh bilur Yesus saudara sembuh. Yesaya 53 ayat 5, penyakit kita lah yang dipikulnya. Saudara mendengarkan semua firman Tuhan itu dan saudara percaya. Begitu juga wanita yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Dia dengar berita-berita tentang Yesus, tertulis Matius 5 ayat 30 dan seterusnya, 22 sampai 34. Saudara bisa baca. Dan dia kemudian mengucapkan imannya. Asalku jamah saja coba Yesus aku sembuh. Asalku jamah saja coba Yesus aku sembuh. Asalku jamah saja coba Yesus aku sembuh. Dia sudah sakit pendarahan 12 tahun. Kemana-mana sudah berobat, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan dia. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, sudah dihabiskannya semua uang untuk berobat, dia tidak sembuh, malah keadaannya semakin memburuk. Tapi ketika didengarnya berita tentang Yesus, imannya timbul. Dari mana iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Itu makanya sepanjang umur hidup saudara, saudara harus penuh dengan firman. Setiap hari saudara harus punya firman, sehingga saudara punya iman yang bertambah-tambah. Sehingga apapun rencana setan yang sodorkannya pada saudara, serangannya bagi saudara, sepanjang saudara hidup di bumi ini, mereka tidak punya kesempatan. Karena kuasa firman Tuhan melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudara lihat wanita 12 tahun sakit pendarahan itu, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia mengucapkan imannya. Dia tidak diam. Kebanyakan dari kita, ketika kita berdoa, mulut kita terkunci, saudaraku. Tapi lihatlah wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dia masih jauh dari Yesus. Dia masih jauh karena begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dia harus menerobos semua orang banyak itu supaya dia dapat menjamah Yesus. Tetapi satu perkara, kalau saudara beriman, iman yang sejati adalah menindakkan iman saudara itu. Wanita itu tidak diam di tempatnya, tetapi dia mulai berjalan dan dia ucapkan pengakuan imannya. Salah satu tindakan iman adalah mengucapkan iman saudara. Katakan amin. Dia ucapkan, asalku jamah saja coba Yesus aku sembuh. Orang mendorong dia, menyepak dia, pergi keluar. Apakah wanita, aku tahu kau sakit ini kan? Tidak bisa kau berada di kumpulan orang banyak. Keluar, jangan, engkau orang najis. Kalau engkau masuk kumpulan orang banyak, kau harus berteriak-teriak, aku najis, aku najis. Memang begitu hukumnya pada saat itu, saudaraku. Tetapi wanita ini, dia punya iman. Dan ketika dia punya iman, dia terus saja mengucapkan imannya. Dia menindakkan imannya.
Makanya pada saat ini ketika saudara sakit di tempat duduk saudara, ucapkan pelan-pelan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan, oleh bilur Yesus aku sembuh. Aku percaya Tuhan, malam ini aku menerima kesembuhan. Aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya. Itu firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jangan diam saja, tapi ucapkan tindakan iman saudara. Seperti wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Dan ketika saudara menindakkan iman saudara, maka kuasa Tuhan bisa bekerja dan menjamah saudara. Katakan haleluya. Itulah yang jadi pada wanita 12 tahun ini. Sakit ini saudara, berkata oleh kesukucuk masa jubah. Dan ketika dia sampai ke dekat Yesus, mana dia bisa menjamah, dia jamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin. Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Tuhan, kau lucu kali, kata murid-muridnya. Ini banyak orang yang mendekati kau, berbondong-bondong dan mendesak-desak kau. Masa kau tanya pula siapa yang menjamah kau? Itu semua orang banyak ini. Tidak, aku merasa ada kuasa yang keluar daripada tubuhku. Tuhan Yesus berkata, kenapa Tuhan Yesus merasa ada kuasa keluar? Kenapa? Karena iman, jamahan iman. Iman saudara yang ditindakkan menurunkan, membawa kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Banyak orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus jamaah, tapi tidak punya iman. Tapi yang satu ini berbeda. Dia datang dengan iman. Tuhan Yesus tetap maha kuasa, saudara. Ya, dia tetap maha kuasa. Firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu maha kuasa. Sini terletak kehidupan. Bagaimana saudara menarik kuasa Tuhan itu jadi dalam hidup saudara? Dengan beriman. Haleluya. Itu yang membuat perbedaan. Kalau Yesus tetapnya maha kuasa, dia tidak pernah kekurangan kuasa. Firman Tuhan juga kehidupan di dalam, tidak pernah kekurangan kehidupan. Semua ini yang logos dan rema, ya, apalagi rema. Dan saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Tapi bagaimana saudara dapat menerimanya? Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir pada saudara. Kita tadi sudah mendengar firman Tuhan barusan. Dengan iman yang ditindakkan. Amin. Katakan amin. Sehingga bukan hanya hari ini, kapan saja setan menyerang saudara dan saudara membutuhkan mujizat Tuhan. Tapi ketika saudara beriman kepada firman Tuhan, itulah sebabnya kita perlu punya banyak firman dalam hati kita. Ketika kita beriman pada firman, kita tahu mengucapkan firman Tuhan yang tepat. Sehingga ketika kita ucapkan firman Tuhan itu bisa dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin, katakan amin, 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 amin. Saudaraku, saudara lihat wanita 12 tahun ini, karena beriman dia disembuhkan Tuhan. Tuhan berkata, pulanglah, jadilah kepadamu sebagaimana yang engkau imankan, sebagaimana yang engkau percaya. Haleluya. Saudara tahu ada 10 orang kusta datang kepada Yesus dan berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka percaya mereka bisa disembuhkan. Ya, mereka jauh-jauh sudah berteriak kepada Yesus. Apa kata Yesus dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 saudara baca? Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Oh, apakah orang kusta ini berkata, Tuhan ini kejamnya. Udah kami kayak gini pakai beban-beban, udah buntung kaki kami kami sakit kusta, udah di mana-mana perban di udah 10 orang lagi kami datang dekat pun gak mau, hanya bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tapi satu hal, 10 orang kusta ini punya iman. Dia dengar firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, pergi, perlihatkan diri kepada imam. Itu firman Tuhan, itu Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Kalau memang Tuhan Yesus mengatakan sudah sembuh kita itu, kenapa? Karena kalau pergi perlihatkan diri kepada imam-imam, pada saat itu orang kusta tidak bisa datang ke bait Allah jumpa imam kalau masih sakit sudah. Hanya orang yang sudah sembuh yang bisa jumpa imam di bait Allah. Ya, tapi Yesus berkata, ketika mereka masih sakit kusta demikian, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tapi orang kusta ini percaya, dia beriman. Dan dia menindakkan imannya. Ketika saudara baca firman nanti Lukas 17 dan saudara baca di 11-19, apakah sudah sembuh orang kusta itu? Ketika dia mulai berjalan, belum. Firman Tuhan yang menuliskan, belum sembuh. Kustanya masih nempel di badannya.
Masih berkusta dia semua, saudara. Perban-perban itu semua masih melilit di atap bagian mana lah, pokoknya masih berkusta. Tapi mereka menindakkan iman mereka. Mereka percaya Tuhan Yesus berkata sudah sembuh. Makanya dia bilang pergi perlihatkan imam-imam. Ayo saudaraku, pegangan tangan kita, mari kita jalan. Mereka jalan pincang-pincang lah, kayak gini-gini lah saudaraku. Masih sakit kusta. Firman Tuhan bilang kok masih sakit kusta. Tetapi firman Tuhan menuliskan, ketika mereka berjalan menuju kepada imam-imam, mencari imam-imam mana, di tengah jalan mereka menjadi tahir. Haleluya, haleluya. Di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara lihat, pada awalnya belum sembuh, tapi iman adalah mengenai tindakan. Dan ketika saudara menindakkan iman saudara, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Punya iman yang tidak kenal menyerah. Karena kalau kita beriman, tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Katakan amin. Pasal 9:23 berkata tidak ada yang mustahil. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semua pun kita mudah mempercayainya. Tapi sama firman Tuhan berkata, menyambung, tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman. Amin. Amin. Itulah sebab saudara, kalau saudara mengucapkan firman Tuhan, jangan berhenti sekali saja. Kalau terjemahan asli daripada wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini, dia berulang kali mengucapkannya. Amin. Sampai dia bertemu Yesus. Kita juga kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, ya kita ucapkan firman Tuhan sekali, tapi siap itu gak kita lihat langsung jadi, kita menyerah. Kita ganti ucapan kita. Kalau tadi pertama kita berkata, aku percaya Tuhan, aku berhasil. Untuk dosa kegagalan sudah dipatahkan daripada aku. Percaya. Bagus, mantap sekali. Sudah percaya pada firman. Tapi seiring saudaraku, saudara sehari besok, saudara cari kerja, besoknya cari kerja, saudaraku udah 2, 3, 4, 5 tempat, saudara menyerah. Saudara ganti ucapan saudara. Ya, jadilah bagaimana jadinya sajalah. Yang penting bisa makan tiap hari. Sudah berganti ucapan saudara. Ibrani 4 ayat 14 berkata, Yesus itu imam besar kita. Amen. Ia mendengarkan pengakuan iman kita. Amen. Yang akan membela kita karena kita percaya kepada firman-Nya. Maka dia berkata, Ibrani 4 ayat 14, pegang teguh pengakuan iman. Katakan amin. Jangan ganti ucapan iman kita. Walaupun belum kelihatan langsung hasilnya, tapi kita tetap ucapkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Iman kita tidak kenal menyerah. Haleluya. Terus 7 ayat 7 berkata, minta. Tapi terjemahan aslinya berkata, teruslah meminta sampai itu diberikan kepada. Teruslah mengetok sampai itu diberikan kepada. Teruslah mencari sampai engkau mendapat. Pada hari ini, biarlah ini saudara terapkan, bukan hanya di KKR ini. Saya percaya saudara bisa mengalami kesembuhan mujizat di KKR ini. Tapi untuk sepanjang umur hidup saudara, kalau saudara punya iman, saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Mana aminnya lebih kuat aminnya? Haleluya! Katakan haleluya! Siapkah saudara menerima mujizat Tuhan? Maukah saudara menindakkan iman saudara? Walaupun kita tidak bisa melihat Yesus secara tubuh badani, tapi kita percaya kepada firman-Nya. Kuasa firman Tuhan sama berkuasa dengan Tuhan Yesus sendiri. Kita percaya Tuhan Yesus berkata oleh bilurnya, engkau sudah sembuh. Kita bertindak hari ini. Amen. Saudara berada di kursi roda, mulai bangun, mulai bangkit. Saudara ucapkan iman saudara. Saudara sakit punggung saudara, tegakkan punggung saudara. Saudara yang ada benjolan di tubuh saudara, katakan di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Keluar benjolan yang tinggalkan tubuh. Dalam nama Yesus. Amin. Katakan amin. Dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit ini keluar, tinggalkan tubuhku. Firman Tuhan berkata, Tuhan memuaskan aku dengan umur yang panjang. Jadilah ini kepadaku Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita semuanya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman saudaraku.
Mari kita menyanyi, mari kita menyembah Tuhan. Dan saya undang saudara, saudaraku, saya akan menyanyi sekarang ini juga. Saya undang saudara, saudara percaya pada firman Tuhan, yang mau menerima mujizat Tuhan. Saudara yang sakit, tapi saudara percaya sudah sembuh, mari maju ke depan. Maju ke depan, tidak akan dimas saudara bergerak. Mari maju, mari alami kuasa Tuhan, mari alami mujizat Tuhan. Hari ini Yesus hadir di sini, saudara-saudara dengar firman-Nya, dan firman-Nya itu membebaskan kita. Mari saudara yang terikat oleh narkoba, terikat oleh apapun, malam ini adalah malam kebebasan saudara. Malam ini adalah malam di mana Yesus menjamah saudara. Percaya kepada firman Tuhan. Tuhan berkata dalam Yohanes 8, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Malam ini ada kemerdekaan bagi saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Percaya kepada Yesus, mari datang kepada Tuhan, dan biarlah saudara menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Tidak tadi mas saudara, kalau tidak bisa katakan angkat tangan saudara sambil ucapkan iman saudara. Saya percaya orang pastikan, tutup mata kita sembah Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Yesus. Angkat tangan kita pada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari
Sekarang bagaimana? Oh, haleluya, 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 saudara. Oh, sakit semua bisa berjalan, amin. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan ibu? Ibu mau mengikut Tuhan sendirian? Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Ibu mau saksikan sama semua orang? Yesus yang menyembuhkan, amin. Haleluya. Mari kita doakan, saudara. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan daripadamu. Sembuh sakit stroke, kami bersyukur Tuhan. Seluruh tubuhnya berfungsi dengan baik. Semua organ tubuhnya Engkau sudah hidupkan. Terima kasih Bapa. Kakinya bisa melangkah dengan baik. Maka seluruh yang ada pada tubuhnya semuanya berfungsi dengan normal. Oleh pilur Yesus kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh, dia tunjukkan saudara. Dia sudah bisa. Ketika sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa nama melawan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terus melangkah. Siapa lagi yang mau pesan? Ya ibu. Wah ini. Wah kursi roda. Ibu ini dari kursi roda saudaraku. Tapi malam ini dia sudah keluar dari kursi roda. Amin. Haleluya. Sudah berapa lama ibu di kursi roda Bapak? 10 tahun. 10 tahun di kursi roda. Tidak pernah keluar dari kursi roda. Tapi malam ini pertama kali dia bisa berdiri. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus. Bahwa sudah menari-nari. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Tuhan dan Tuhan mengalir terus. Makin hari semakin baik Tuhan. Kau sudah nyatakan kuasa-Mu malam ini. Dia sudah keluar dari kursi rodanya. Dia sudah banyak berdiri. Kami percaya kuasa kehidupan-Mu mengalir terus Tuhan. Sehingga ibu ini bahkan sampai bisa berjalan dan melompat-lompat. Jadilah itu bagi dia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur buat jamaah-Mu dalam malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Tuhan berikan kemuliaan panjang. Kesehatan kekuatan Tuhan bertambah Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jadikan dia saksi Tuhan. Selamatkan seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Dan biarlah darah Yesus senantiasa melindungi ibu ini. Seluruh keluarganya. Sampai pada anak cucunya. Terima kasih Bapak. Dalam nama kami bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Terus berkata. Siapa lagi kita bersaksi? Ya Bapak, tadi datang. Ini Yes. sudah 10 tahun. Oh, sakit kaki. Di mana Pak? Yang lagi sama ini Oh, pinggang. Iya. sekarang sudah Oh, tidak ada lagi sakitnya. Dia biasanya itu sakit di kaki ya Pak. Oh, kalau Bapak berjalan kesemutan ya di belakang ini juga. Tadi waktu datang kembali ada kawan dan sakit. tinggal semua Tegang. Sekarang enggak. Oh, haleluya. Di 3 tempat saudara. Sakit di kaki, di pinggang ya Pak, dan juga di leher. 3 tempat selalu berasa sakit. Malam ini tadi waktu datang kemarin masih sakit.
sakit. Tapi bagaimana sekarang? Tidak ada lagi sakitnya. Bapak ini berkata sudah hilang. Di sini pun tidak ada lagi. Haleluya. 10 tahun disiksa setan. Malam ini Yesus membebaskan. Yesus menyembuhkan Anda. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik ya Pak. Dia Tuhan penyembuh. Amin. Ya Tuhan Yesus baik mengasihi kita. Dia tidak mau kita sakit. Haleluya. Sekali lagi siapa yang menyembuhkan kita Pak? Dia menyembuhkan Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yesus. Mari kita berdoa bagi Bapak yang mau berkati Bapak. Dalam nama Yesus semua berdoa. Meletakkan tangan Tuhan. Biarlah kau tetap memeliharakan dia. Engkau membentengi dia dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dia memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau. Dia mengenal Engkau sebagai Tuhan yang mengasihi dia. Dia menyelamatkan dia dan sudah menyembuhkan dia. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau Tuhan, oh selamatkan seluruh keluarganya. Dalam nama Yesus semua berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ibu, iya. Wah, Yesus yang ucap syukur makasih. Ini tangan saya sudah hampir sebulan buat nekuk nggak bisa ya saudara. Saya ucap syukur pada Allah Yesus yang sangat menolong dan ajaib kuasanya. Tadi dia tidak bisa ditekuk. Ya, dikit-dikit salah. Hampir sebulan sudah saya nekuk juga. Coba malam ini kita lihat tekuk. Tekuk banyak-banyak. Tekuk. Tapi malam ini Yesus sembuhkan. Amin. Ada lagi yang disembuhkan Tuhan selain Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang sembuhkan itu? Haleluya Yesus. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita doakan Bapak. Biarlah kuasa-Mu mencapai dia. Oh biarlah Tuhan, Engkau memeliharakan dia, membungkus dia Tuhan dengan darah-Mu. Oh selamatkan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhannya. Terima kasih Bapak. Biarlah seluruh hidupnya menjadi saksi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Siapa ini? Iya Ibu Agnes tadi datang sakit apa? Sakit katanya gejala stroke karena ini tiba-tiba pusing, saya obati, ngasih obat 2, kaki lumpuh dua-duanya. Sakit kaki dua-dua. Tadi datang ke sini Satu sakit. Iya. Gejala stroke ya sudah diperiksa. Periksa. Waktu datang tadi sakit. Iya. Apalagi yang sakit selain kaki? Oh itu tadi sakit ya tangannya. Sekarang bagaimana sudah sembuhkan Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi dalam nama Yesus. Haleluya. Gerakan kaki kirinya. Dalam nama Yesus gerakan. Angkat lagi. Ya puji Tuhan. Dia berkata sudah stroke selama 10 tahun. 8 bulan ya. Di gejala stroke dan juga sakit tangannya. Tidak sini sakit. Sekarang kita lihat saudara angkat tangannya sini. Haleluya. Puji Tuhan. Kakinya sudah tidak sakit lagi. Sudah tidak sakit lagi. Mari angkat lagi. Sampai sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang pada modal. Dalam nama Yesus. Yang semakin kuat. Yang bisa melangkah. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Bapak. Sudah menyembuhkan dia. Biru Yesus. Terima kesembuhan. Saya terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Bapak kami bersyukur. Engkau sudah menyembuhkan dia. Kami bersuka cita tangannya sudah bisa diangkat dengan baik Tuhan. Kakinya juga Tuhan sudah sembuh. Oleh pilur Yesus dia sudah sembuh. Tuhan biarlah dia tetap percaya kepada firman-Mu. Dan dia akan lihat bagaimana Kau menolong dia. Semakin lama dia semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia bisa sampai berlari-lari Tuhan. Dalam nama Yesus sama berdoa. Terima kasih Tuhan kuasa menjawab dia dalam nama Yesus. Percaya. Dia percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa menyembuhkan ibu? Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Ibu, sembuh dari apa? Tadi sakitnya apa? Kaki. Kakinya ibu sakit ya? Bagaimana sakitnya? Kalau berdiri gini nggak bisa. Oh, kalau berdiri begini bukan bisa. Duduk pun sakit. Sekarang ibu sudah berdiri demikian lama. Siapa yang menyembuhkan ibu?
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Ibu kita gerakkan kakinya. Sekarang saya sudah sembuh. Sekarang saya sudah sembuh. Sekarang saya sudah sembuh. Oleh karena Yesus, sekarang saya sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ibu, sembuh dari apa? Ya, saya ingin selalu tapi aku ya mau kesaksiannya. Saya itu bisa dari kayak dulunya itu saya tidak mengerti apapun, sama ingin percaya sama Tuhan Yesus yang sesuatu aku. Aku dulu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi aku percaya seperti Tuhan Yesus, tapi kami tidak mengerti. Nah, saya Sekarang bagaimana Ibu perubahan? pendeta saya itu dia itu berdoa. Siapa kamu tidak bisa baca? Kenapa? Sekarang bagaimana Ibu rasa? Perubahannya sudah damai kah? Sudah sukacita kah? Percaya, saya terus bisa membaca, bisa apapun. Terus sekarang kalau kita berdoa apapun itu dikasih tahu sama Tuhan. Iya. Amin. Dan Tuhan jawab. Bapak, biarlah Kau semakin nyata dalam hidupnya. Suatu persekutuan yang indah dengan Engkau menjadi miliknya Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus, dia tahu Tuhan Engkau menjawab. Dia dapat Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan yang nyata bagi dia Tuhan. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata bagi ibu ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjamah dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat damai, kebebasan, sukacita yang sudah Kau berikan bagi ibu ini. Dan biar ibu ini Tuhan terus mengiburkan Kau dengan setia dan bertambah-tambah dengan kami dalam seluruh kehidupannya. Maka seluruh keluarga yang Kau selamatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus biar senantiasa membungkus ibu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Ganti ya. Ibu, Sakitnya sakit apa tadi? Di sana stroke. Iya. Di mana itu bagian mana sakit biasa? Kaki sama tangan kanan. Oke. Bagaimana sekarang Ibu? Oh, haleluya. Sudah sembuh. Coba angkat tangannya. Haleluya. Oh, haleluya. Gerakan kaki tangan kanannya. Oh, sudah sembuh. Sudah banyak perubahannya. Sejak tadi datang, sekarang sudah tidak lagi sakit. Sudah sekali lagi angkat kakinya. Haleluya. Amin. Angkat lagi tangan kanannya. Sudah sembuh. Dan saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Oleh hidupnya Yesus, sekarang saya sembuh. 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 Haleluya. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan ibu ini. Sungguh kuasa-Mu menyembuhkan dia. Oleh bilu-bilu dia. Bapak kami berdoa peliharakan dia. Lindungi dia Tuhan. Bapak selamatkan seluruh keluarganya. Berkati dia Tuhan. Kami berdoa ini senantiasa bungkus dia. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa ini? Surya. Iya Ibu Surya. 2 tahun mau berdiri Susah berdiri. Kalau berdiri sakit begitu. Oke. Bagaimana Ibu tadi sudah berdiri? Bagaimana sekarang? Haleluya. Sudah sembuh ya. Sekarang kita akan jalankan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biasanya berdiri itu sakit ya. Sekarang ini tadi sudah berdiri sudah sembuh. Kalau sama-sama susah, dia jalan begitu susah. Dalam nama Yesus, kau sudah sembuh. Oleh firman Yesus sembuh. Kuasa kemuliaan dari Tuhan yang terima.
nggak bisa berjalan apa-apa. Tapi saya menyebut Yesus sembuhkan saya pada saya. Ternyata sampai sekarang saya bisa sambil. Haleluya. Amin. Jatuh Bapak ini saudaraku. Nggak bisa jalan sama sekali. Yang tidak bisa jalan sama sekali. 3 kali jatuh tidak bisa jalan. Tapi malam ini mari kita jalan, Pak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini dikatakan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Oh Yesus baik ya Pak. Mari kita berdoa Bapak. Kami bersyukur buat kesembuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus lebih dulu Yesus dia sudah sembuh. Biar Kau pelihara kami lindungi Bapak ini Tuhan. Dia sehat, dia kuat, dia umur panjang Tuhan. Oh biarlah Tuhan kehidupannya mempermuliakan namamu. Oh bahkan juga selamatkan seluruh keluarganya dalam nama Yesus semua berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Kalau begini sakit ya Pak. Ya sudah 3 tahun demikian. Tadi waktu datang kemari masih sakit. Masih. Bagaimana sekarang Pak? Gerakan dalam nama Yesus sudah sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Angkat tinggi-tinggi sekali lagi. Tangan kirinya juga. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 3 tahun Bapak ini sakit. Tapi malam ini sembuhkan Tuhan. Tidak sakit lagi. Coba gerakan lagi Pak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah sembuh. Sudah tidak sakit lagi Pak ya. Amin ya. Amin. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Sekali lagi siapa menyembuhkan? Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Bapak. Kau mengasihi kami semuanya Tuhan. Engkau tidak suka kami sakit Tuhan. Karena Kau sudah menanggung semua penyakit kami di kayu salib. Terima kasih Bapak buat kesembuhan Bapak ini. Biar seluruh keluarganya Tuhan Engkau lindungi, Kau selamatkan ya Tuhan. Biar Bapak ini juga Kau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau sudah menyembuhkannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kesembuhan Bapak ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita percaya